FIFA Matchday telah berakhir dan kembali liga-liga top Eropa akan bergulir di weekend kali ini. Ya, di Liga Spanyol mungkin tidak ada laga yang sangatlah patut ditunggu ya. Karena kalau kita lihat dari laga yang akan dimainkan ya, klub-klub besar pasti akan tertuju pada Barcelona, Real Madrid, ATM ya. Ini game week ke-14. Kalau kita lihat Barcelona kemungkinan besar nanti di weekend di Minggu dini hari waktu Indonesia Barat akan menghadapi Celta Vigo dan itu tanpa Lamine Yamal. Lalu di Senin dini hari Leganes akan menghadapi Madrid dan ATM akan menjamu Alaves. Tidak ada yang pasti, tiga klub tersebut juga akan dijagokan nih. Oke, kita move ke Liga Italia aja. Kita move ke Liga Italia. Verona akan menghadapi Inter. Lalu Parma Atalanta, mungkin ini Atalanta akan menjadi partai yang oke, karena Atalanta juga di posisi kedua kondisinya dan selisih 1 gol dengan Napoli ya. Nah, Lukman, eh Retegui, nah ini juga oke. Kemarin pun juga sebelum FIFA Matchday pun juga dia menang lawan Udinese, lalu sebelumnya juga menang 3-0 juga di kandang Napoli. Nah ini juga Atalanta menarik match ya untuk dilihat bagaimana apakah masih ada konsistensi dari Atalanta itu sendiri setelah FIFA Matchday. Oke, itu. Lalu di laga lainnya, Como, Fiorentina lagi gacor-gacornya, mungkin agak PR nih Como. Mungkin kok Fiorentina akan menang ya. Parma, kalau tadi Parma Atalanta mungkin Atalanta akan menang. Oke, dan juga ada Minggu dini hari, wow, ada derby ya, Napoli lawan AS Roma, di mana AS Roma akan pelatih baru Ranieri. Nah, apakah bisa nih Ranieri menaikkan performa dari AS Roma ya. Dan ternyata di Serie A weekend kali ini Minggu dini hari pun tadi Napoli Roma itu Senin dini hari. Senin dini hari. Kalau Minggu dini hari itu ada derby. Nah, ini keras nih. AC Milan melawan Juventus. Oke, itu kalau di Serie A. Di Liga Inggris. Nah, ini di Liga Inggris nih. Ada match-match yang menurut saya seru. Leicester akan menghadapi Chelsea. Jadi Enzo Maresca akan kembali ke Leicester King Power Stadium. Apakah Chelsea bisa menang? Oke. Fulham akan menghadapi Wolves. Mungkin Fulham diunggulkan dikit. Oke, kalau tadi Leicester City mungkin Chelsea akan lebih diunggulkan ya. Everton, Brentford, Everton menurut saya lebih jagoan Brentford. Dan di partai lainnya masih di hari Sabtu. Nah ini lumayan oke nih. Arsenal akan menjamu tim kuda hitam, Nottingham Forest. Ya, kita tahu ya Forest ini lagi oke-okenya. Ditambah juga Chris Wood juga lagi masuk jajaran top skor nomor 2, 8 gol. Wow, luar biasa dia. Oke, mungkin kalau menurut saya ini Arsenal harusnya diunggulkan, tapi tidak semudah itu harusnya. Lihat Nottingham Forest juga oke juga. Lalu partai selanjutnya ada Bournemouth lawan Brighton. Brighton pasti akan diunggulkan. Masih di Sabtu, Aston Villa melawan Palace. Palace sampai match ini sebelumnya belum menunjukkan performa yang oke gitu. Match sebelumnya, sebelum FIFA Matchday pun dia dikalahkan Fulham. Lalu sebelumnya lagi juga draw lawan Wolves. Ya, jadi Palace ini belum menemukan performa terbaiknya. Aston Villa pun juga sama gitu, belum menunjukkan performa yang oke juga gitu. Jadi ini bisa dikatakan partai yang apa ya, partai dua klub yang belum sesuai performanya seperti tahun lalu gitu. Apalagi Aston Villa bisa dikatakan 5 match belum mendapatkan kemenangan, 1 draw dan 4 kalah gitu. 5 pertandingan terakhir gitu. Di 26 Oktober draw lawan Bournemouth,
lalu di Carabao kalah dengan Palace, lalu kembali ke Premier League kalah dengan Tottenham 4-1 bahkan, di UCL kalah dengan Klub Brugge, dan kembali di IPL juga kalah lawan Aston Villa gitu. Jadi akhir-akhir ini lini depan dari oh, anak asuh Unai Emery ini juga dipertanyakan gitu. Ya, Oli Watkins juga belum sesuai performanya seperti sebelumnya. Lalu minggu dini hari, wow, minggu dini hari ada big match. Nah, ini minggu dini hari big match nih, yaitu Manchester City melawan Tottenham Hotspur. Sebelum partai ini, mereka sudah bertemu yaitu di Carabao, di mana City kalah 2-1 oleh Tottenham. Dan waktu itu Pep bisa dikatakan kalah tapi masih tersenyum-senyum aja. Cuman, nah Pep sedikit kaget ya mungkin ya. Setelah itu, Man City 3 partai selanjutnya itu tidak pernah mengalami apa mendapatkan kemenangan gitu. Setelah kalah dengan Spurs 2-1, kalah dengan Bournemouth 2-1 juga, dan lalu dicukur habis-habisan di UCL 4-1 oleh Sporting. Terus away lagi ke Brighton juga kalah 2-1. Jadi 4 kekalahan berturut-turut didapatkan oleh Pep Guardiola gitu sebelum FIFA Matchday. Jadi ini apakah menjadi pembalasan yang sangat bagus oleh City terhadap Spurs ya, membalas di Carabao. Nah, ini patut dilihat ya. Kita buat Tottenham juga nggak oke-oke juga sih, kemarin juga kan kalah gitu match terakhir gitu. Ya, match terakhir kalau kita lihat Spurs pun juga tidak menang ya. Spurs pun juga mengalami kekalahan sebelumnya. Dia lawan Ipswich Town kalah di kandang bahkan ya. Lalu sebelumnya di Europa League juga kalah dengan Galatasaray. Nah, itu juga dua match Spurs juga kurang oke gitu. Oke, selanjutnya di hari Minggu. Nah, ini ada Southampton lawan Liverpool. Kalau melihat Southampton ya, Southampton is Southampton gitu. Kalau menurut saya Liverpool harusnya bisa menang di sini. Itu sih. Di Southampton mungkin akan sangat bekerja keras Ramsdale seperti biasa. Lalu di Senin, partai pertama dari Ruben Amorim ya, akan melawat atau akan away ke Ipswich Town. Nah, Ipswich Town partai sebelum FIFA Matchday itu mengejutkan ya, bisa mendapat 3 poin di mana kandangnya Spurs gitu. Nah, ini kembali ke kandang, bisa nggak mereka memberikan kado partai pertama Amorim. Nah, ini kado baik atau buruk. Nah, ini tergantung nanti Ipswich gimana. Dan begitu pun juga MU. Nah, ini partai pertama debutnya Amorim, apakah oke, apakah enggak. Nah, itu sangat patut dilihat nantinya. Oke, lalu setelahnya ada di itu tadi Minggu, Selasa dini hari Newcastle menghadapi West Ham. Dua partai, dua apa ya, sebelumnya juga oke ya Newcastle, cuman ini menurut saya 50-50, tipis lah ya Newcastle gitu. Jadi itu weekend ini akan banyak partai yang jadi sorotan ya, mungkin tadi di Itali Napoli Roma sama Milan Juve. Kalau di Inggris, nah ini akan sedikit seru. Kalau saya akan tertuju pada Arsenal Forest 1, City Tottenham jelas, dan Ipswich MU. Itu sih mungkin partai yang patut untuk ditonton kalau misalnya di Liga Inggris. Itu sih, selain itu juga ya Leicester Chelsea oke sih. Cuman lebih ke Maresca bisa nggak perform di kandangnya dulu gitu. Sama saya masih menunggu apakah Watkins bisa memecah kebuntuan, bisa mendapatkan performanya. Nah, ini Eze pun juga belum menunjukkan performa yang oke juga seperti musim lalu. Jadi itu cuman akan banyak tertuju pada, menurut saya ya, Pep Guardiola yang diperpanjang oleh City ya akhirnya, dan juga partai pertama dari Amorim di MU. Mungkin dua mata itu akan tertuju di sana. Maka Pep akan mengakhiri kekalahan beruntunnya yang 4 kali itu dengan kemenangan, atau MU pun bersama Amorim pun memulai lembaran baru yang manis. Nah, kita akan tunggu dua Manchester itu seperti apa.